Bacaan pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Dengan tema bersehati bersyafaat untuk kondisi peperangan Ukraina dan untuk perdamaian dunia. Dalam kehidupan sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki agar hidup kita dalam relasi anggota keluarga ada di dalam tuntunan Tuhan. Namun tidak cukup hanya itu. Tuhan pun menghendaki agar hidup orang percaya ada dalam tuntunan Tuhan dalam hal memperlakukan orang lain dengan tidak sewenang-wenang. Kolose pasal 4 ayat 1 menuliskan, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuan di sorga." Dalam bacaan ini orang percaya diingatkan agar tidak sewenang-wenang memperlakukan para pekerja. Mengapa Tuhan menghendaki agar hidup orang percaya dengan sesama ada dalam tuntunan Tuhan? Karena Tuhan mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Dia ingin kita pun yang adalah miliknya hidup dalam kasih mengasihi yang lain. Selain itu, Tuhan pun menghendaki kita sebagai warga kerajaan Allah yang Tuhan tempatkan di dunia juga hidup dalam perdamaian di tengah dunia. Tuhan menghendaki sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dunia untuk memperhatikan bagaimana para penguasa, raja-raja, pemerintah hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Sebab posisi jabatan yang dipercayakan pada penguasa, raja-raja, pemerintah adalah sebuah kepercayaan, adalah sebuah mandat yang harus dikerjakan dengan benar. Karena itu adalah kewajiban orang percaya untuk turut berdoa agar mereka, para penguasa, pemerintah, menjadi perpanjangan berkat Tuhan menghadirkan perdamaian, bukan peperangan. Apakah dalam doa kita juga mengingat bangsa, negara di mana kita hadir? Begitu juga dengan negara-negara di dunia. Tuhan tidak memisahkan tanggung jawab kita sebagai orang percaya dengan tanggung jawab kita sebagai warga dunia. Janganlah kita berdoa hanya untuk keinginan kita. Kita berdoa juga untuk kepentingan dunia. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2 kita diingatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, agar kita hidup tenang dan tenteram. Kita diajak untuk membawa permohonan agar para penguasa tahu akan tugas mereka sehingga mereka membawa ketenangan dan ketenteraman, bukan peperangan. Kita melihat situasi real, banyak orang menderita dalam peperangan. Mereka menderita hidup dalam ketakutan setiap saat. Adakah kita berempati pada mereka? Ataukah kita merasa ketenteraman yang saat ini kita miliki adalah sesuatu yang menguntungkan dan kemudian tidak peduli pada kondisi mereka? Pada masa kini pun dunia belum sepenuhnya tentram damai. Kondisi peperangan yang dialami di Ukraina atau bahkan di banyak tempat. Mereka menderita karena perang atau mungkin menderita juga karena arogansi para penguasa. Doa dari Reinhold Niebuhr juga kiranya menjadi doa bagi kita untuk dunia ini. Kami berdoa kepadamu hari ini dengan mengingat kebingungan dunia kami yang menyedihkan. Lihatlah dengan belas kasihan generasi anak-anakmu ini yang begitu dalam tenggelam di dalam kesengsaraan akibat rencana mereka sendiri. Yang begitu jauh menyimpang dari jalanmu dan begitu dibutakan oleh hawa nafsu. Kami berdoa untuk para korban tirani agar mereka dapat melawan penindasan dengan berani dan dapat mempertahankan integritas mereka dengan sebuah pengharapan yang melawan teror saat ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang jahat dan kejam, yang kesombongannya menyibakkan kepada kami. Seperti apakah dosa hati kami ketika ia dikandung dan melahirkan buah akhirnya. Ya Allah yang menentang orang yang sombong dan memberi rahmat kepada orang yang rendah hati, turunkanlah mereka yang perkasa dari tahta mereka. Kami berdoa untuk diri kami sendiri yang hidup dalam kedamaian dan ketenangan, agar kami tidak menganggap keberuntungan kami ini sebagai bukti dari kebajikan kami. Amin. Umat diminta untuk mulai berdoa sesuai dengan slide doa yang sudah diberikan.